Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan secara keseluruhan market indeks dolar di time frame weekly ya, karena ini hari Jumat di candle terakhir untuk weekly, saya melihatnya masih dalam potensi penurunan ya. Dan di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pergerakannya masih membentuk sebuah long legs doji, artinya buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Meskipun low-nya sempat menyentuh low weekly 101.528, terlihat indeks dolar belum bergerak dari area konsolidasinya ya. Artinya masih bergerak di area terbatas, di mana volume atau volatilitas dari pergerakannya pun kecil. Dan hari ini apakah mampu akan bergerak lebih jauh, baik dia akan bergerak turun atau bergerak naik. Dengan adanya long legs doji ini kita membutuhkan konfirmasi yang jelas ya, khususnya pergerakan di time frame yang lebih kecil. Oke, tapi secara keseluruhan tren masih kecenderungan turun karena kita lihatnya di 3 hari ke belakang pasca terbentuknya impulsif bearish yang kuat. Di sini mendorong beberapa progres penurunan untuk indeks dolar itu sendiri. Terlihat daripada high-nya juga semakin menurun, kemudian low-nya juga semakin menurun, tapi di minggu kemarin dan di minggu ini ada sedikit perubahan tapi kecil dan tertahan di area low weekly di 101.528. Artinya memang untuk buyernya ini sangat kuat ya untuk saat ini, meskipun seller berusaha untuk bergerak lebih turun lebih jauh karena area key support ini yang sampai saat ini belum tersentuh sama sekali, yaitu di 101.297 yang menjadikan target weekly kita. Oke. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame daily. Ya, di time frame daily terlihat pergerakannya membentuk sebuah area compression, di mana di hari kemarin ya terlihat sempat menyentuh sekali lagi yaitu low weekly 101.528, tapi candle ditutup candle warna hijau. Artinya ada potensi dorongan buyer yang cukup signifikan, meskipun seller juga memiliki tekanan yang cukup besar, artinya sudah berada di area 50% ya harga. Dan kecenderungannya memang di posisi kemarin buyer dan seller ini juga memiliki kekuatan yang seimbang, meskipun opennya itu dan close-nya di atas daripada open. Artinya memang untuk indeks dolar di posisi hari kemarin itu terjadi penguatan karena faktor news GDP ya Amerika yang positif ya, menghasilkan 2,9% ya dari angka GDP sebelumnya. Oke, dan ini yang perlu saya sampaikan. Dengan adanya kondisi membaiknya hasil daripada GDP Amerika ya, ini ya setidaknya ada peluang The Fed untuk menaikkan suku bunga ya dengan kepedeannya, dalam arti sebesar 25 basis point ya. Dengan adanya kenaikan tersebut, mereka melihatnya untuk kondisi ekonomi yang masih kecenderungannya masih bagus ya, karena menghasilkan 2,9% ini dari 3,2% di atas ekspektasi atau forecast ya, dia masih melihatnya masih oke gitu loh. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali dengan adanya ketakutan resesi dan lain sebagainya. Ini yang mungkin bisa kita lihat dari segi hasil GDP kemarin ya. Makanya ada pertumbuhan indeks dolar, ada sedikit positif ya, kenaikan hingga mencapai 50%. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam seperti apa hari ini untuk indeks dolar itu sendiri. Kalau kita perhatikan di pergerakan hari ini ya, kemarin kan kita melihatnya ada potensi pembentukan chart pattern diamond ya, dan berpotensi memang sempat terjadi penurunan, tapi tidak tidak terjadi yang terlalu dalam. Artinya ada pembalikan ya, karena faktor news yang rilis, dan posisinya kembali lagi di area trendline yang warna putih ya, istilahnya sih memperlama kondisi pergerakan konsolidasi saat ini ya, karena ketika menyentuh area trendline atas ya di pukul 7 malam, kemudian dia bergerak turun lagi dan berhenti
di kisaran area resistennya di 101.920. Oke, ini saya hapus dulu untuk skenarionya indeks dolar hari ini. Apakah betul-betul akan memberikan konfirmasi kejelasan akan melanjutkan penurunan atau akan bergerak naik? Tentunya yang perlu kita perhatikan seller terakhir ya, atau penurunan terakhir di impulsif bearish ini, apakah mampu bergerak turun lebih dalam? Karena kalau kita melihatnya sebelumnya di area low weekly ada bullish engulfing yang memberikan dorongan kuat pada market indeks dolar itu sendiri dan menyentuh MA50, tapi yaitu masih bergerak konsolidasi yang artinya belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Terlihat next akan menunggu hasil salah satu indikator juga ya untuk indeks dolar ini bakalan menguat atau melemah ya, yaitu keputusan daripada Jeremy Powell dalam mengambil keputusan untuk suku bunga dan inflasinya ke depannya yang sangat berperan penting dalam kondisi ekonomi Amerika saat ini. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam karena nanti malam juga ada news yang akan banyak yang akan rilis ya. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita perhatikan memang posisinya ini terlihat kuat sekali ya. Low weekly ini menahan laju seller dan posisinya masih bergerak terbatas loh kalau kita lihat, meskipun area yang kita gambarkan ini ya, maksud saya yang ini, yang trendline ini masih potensinya juga seperti nextnya kalau kita perhatikan, karena ada penolakan di wilayah ini membentuk sebuah descending triangle ya. Alhasil seperti itu, dengan adanya pertama kita melihatnya pergerakannya membentuk chart pattern broadening, kemudian seolah-olah ada pembentukan chart pattern diamond dan kemudian dia bergerak naik lagi. Tapi yang perlu kita lihat dari high-nya yang kita kawal di sini ini semakin menurun. Oke, dan yang di bawah ini terjadi rejection berkali-kali. Jadi kalau kita tarik blok area sini, ini menjadikan titik rejection yang sangat kuat. Artinya membentuk descending triangle ya, yang dimana posisi yang di atas semakin menurun, posisi yang di bawah setelah broadening ini tertahan di area low weekly 101.528. Kalau hal ini terjadi, besar kemungkinan menurut saya untuk pergerakan indeks dolar beberapa hari ke belakang pasti hanya bergerak di antara area ini. Ya, kemungkinan hari ini akan menguji sekali lagi area resisten, bisa juga akan menuju sekali lagi area low weekly dan bergerak seperti ini. Ya, artinya masih bergerak terbatas. Belum ada kejelasan akan terjadinya rally ya, ataupun menguat ataupun melemahnya daripada indeks dolar itu sendiri. Tentunya dengan adanya kondisi seperti ini ya, kita lihat nanti dampak di sesi Asia atau sampai dengan sesi Eropa. Apakah indeks dolar ini akan membentuk sebuah gambaran baru ya, baik dia akan menguat break di atas trendline atas atau dia akan bergerak break di bawah low weekly. Tentunya dengan adanya pergerakan yang menurut saya kembali lagi di area 50% ya dari high dan low-nya di hari kemarin. Area ini masih kita harus melihat dulu struktur yang terbentuk dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Menurut saya pengaruhnya indeks dolar saat ini masih wait and see ya. Masih wait and see, kita lihat dulu nanti perkembangannya, tapi secara keseluruhan biasanya kalau membentuk descending triangle memang kecenderungannya kuat turun. Oke ya, kecenderungannya kuat turun. Masih dalam tekanan seller, tren besar masih turun, belum ada perubahan tren sama sekali untuk indeks dolar itu sendiri. Bahkan membentuk sebuah area compression dan bergerak terbatas antara area trendline atas dan horizontal line ini. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk indeks dolar saat ini ya. Posisinya masih sideways. Nanti insya Allah saya akan memperlihatkan di analisa XAU USD ketika sore harinya. Nanti kita tengok untuk melihat indeks dolar posisinya seperti apa dan strukturnya terbentuknya, kondisinya apakah akan terjadi penguatan atau pelemahan di market Amerika nanti malam. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan lagi, saya akan membahas ya mengenai news yang akan rilis nanti malam. Langsung aja kita lihat data kalender ekonomi yang akan rilis nanti malam. Check it out. Oke, untuk data ekonomi nanti malam ya, hari Jumat tanggal 27 Januari. Di sini yang saya akan bahas high impact dulu ya, ada 3 yang warna merah pukul 8.30 ya, pukul 20.30 ya, jam setengah 9 malam. Di sini ada core PCI price index, kita coba buka dulu.
Untuk core PCI sendiri kalau kita lihat secara diagram ya, posisinya terjadi penurunan ya, berlanjut dari 0,5% menjadi 0,3% sampai dengan 0,2% terakhir untuk data di bulan November. Dan di bulan Desember ya, khususnya tanggal 27 bulan 1 ini ya, nanti malam dari kita lihat previousnya kan 0,2% ya. Di sini ada sedikit perbedaan antara konsensus dan forecast, di mana forecastnya data yang diprediksikan ini menghasilkan penurunan sebesar 0,1%. Beda dengan konsensus ya, 0,3% lebih tinggi dibandingkan previous dari data sebelumnya. Dan di sini sedikit ada penolakan ya, artinya kalau kita baca, jika mana previousnya 0,2% dengan prediksi 0,1%, actualnya menghasilkan 0,1%, ya pastinya ada penurunan untuk core PCI price index ini sendiri. Artinya ada di bawah hasil daripada forecast ya, ada penurunan. Nah, tapi kalau datanya di atas daripada forecast, bahkan di atas konsensus, itu artinya akan terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Dan jika mana aktualnya terjadi seperti itu, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi sampai dengan saat ini kalau kita lihat data forecastnya yang diprediksikan turun 0,1%, ya kemungkinan besar untuk PCI price index jika mana aktualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, itu kondisinya kalau kita lihat dari data core PCI price index itu sendiri. Sekarang kalau kita lihat di personal income ya, ini di pukul yang sama. Untuk personal income sendiri kalau kita lihat dia dari diagram juga hal yang sama, kembali ke angka normal lagi ya, 0,4% terakhir untuk di bulan 12 ya, untuk referensinya di November menghasilkan 0,4% aktualnya. Dan untuk hari ini diprediksikan ada penurunan, forecastnya adalah 0,3% ya untuk personal income. Hati-hati jika mana kondisi ini turun, maka ya posisinya indeks dolar akan terjadi penurunan, apalagi konsensusnya menghasilkan di bawah daripada forecast sebesar 0,2%. Jadi kalau kondisinya nantinya pukul 20.30 untuk data personal income sendiri di bawah daripada forecast atau sesuai dengan forecast, maka diprediksikan akan kuat turun untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga ada personal spending. Di sini juga ada penurunan ya, rata-rata hari ini untuk high impact-nya turun semua ya. Data sebelumnya dari 0,9 menjadi 0,1% ya, yang rilis tanggal 23 bulan 12, di mana untuk 0,1% diprediksikan untuk rilis hari ini. Ya, untuk bulan Desember di sini juga ada penurunan dari angka 0,1%, ini bisa turun menjadi minus 0,1%. Dan angka minus 0,1% ini konsensus juga hal yang sama terjadi di bulan Juli ya 2022. Hal ini jika mana terjadi, maka untuk personal spending sendiri memberikan dampak kepada indeks dolar, akan terjadi pelemahan berlanjut. Oke, dari ketiga high impact ini memberikan konfirmasi bahwasanya indeks dolar bisa terjadi penurunan. Dan kemudian untuk yang lain ada Magician Consumer Sentiment ya, final. Coba kita lihat ini pukul 10 malam, ini bukan high impact ya. Ini middle impact. Kalau kita lihat memang dari Magician Consumer Sentiment sendiri ini memberikan dorongan bullish ya. Kalau kita perhatikan dari datanya terakhir 64,6 yang rilis tanggal 13 bulan 1 ya, di bulan ini. Dan dari angka 64,6%, oke, diprediksikan forecastnya ada angka 64,6%. Artinya juga posisinya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan angka yang nanti akan rilis di Magician Consumer Sentiment. Oke, hasilnya netral. Kemudian dari pending home sales coba kita lihat ya. Pending home sales ini oke, ini terlihat memang terus melemah ya, posisinya penurunannya cukup signifikan karena pasca daripada The Fed menaikkan suku bunga yang membebani kondisi dari data pending home sales itu sendiri. Ya, jadi posisinya diprediksikan hari ini juga akan ada penurunan lagi sebesar minus 25%. Ini juga pasti akan melemahkan data Amerika sendiri ya, khususnya indeks dolar pasti akan terjadi pelemahan. Karena dari pending home sales sendiri memang pasca suku bunga dinaikkan begitu besar, membebani para istilahnya penjualan rumah di Amerika sangat berpengaruh ya. Posisinya seperti itu. Oke.
Sekarang kita lihat lagi untuk mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang jelas dari pukul 8.30 sampai dengan jam 10 malam untuk data Amerika tidak mendukung indeks dolar menguat sama sekali. Tapi apapun itu nanti kita lihat hasil actualnya apakah sesuai dengan data ya, dengan perkiraan atau tidaknya, nanti insya Allah saya akan sampaikan di hasilnya ya di ZF Brotherhood, yaitu di Telegram daripada Zona Forex itu sendiri. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.